Halo Master, kembali lagi di Mo TV. Nah, kali ini Mo TV mau mengajak bernostalgia. Zaman dan teknologi semakin berkembang nih. Begitu juga dengan dunia game. Mungkin saat ini yang sedang hype dan tidak asing telinga kalian adalah Mobile Legends, Valorant, sama PUBG. Namun, apakah kalian tahu game apa yang paling tua di Indonesia? Atau game pertama yang hadir di Indonesia? Sebagian besar gamer di Indonesia berasumsi bahwa Ragnarok adalah game pertama di Indonesia. Eits, tunggu dulu. Ternyata ada yang lebih dulu. Penasaran? Yuk kita simak bersama Mo TV. Number 1, Nexia. Nexia merupakan game MMORPG pertama di Indonesia yang dibawakan oleh Boleh Game pada tahun 2001. Game ini berasal dari Korea yang dikembangkan oleh perusahaan Nexon. Di Amerika, game ini dikenal dengan nama Nexus: The Kingdom of the Winds. Sedangkan di Indonesia dikenal dengan nama Nexia: The Kingdom of the Winds. Nexia mengambil setting dunia mitologi Korea kuno dan berdasarkan grafik novel karya Kim Jim. Dalam dunia Nexia ada 2 kota besar, yaitu pertama, Koguryo. Koguryo salah satu kota terbesar dalam dunia Nexia. Ibu kota dari Kugnai. Kota ini berdasarkan kota dalam sejarah Korea, Goguryeo. Kedua, ada Buya. Dalam game, Buya adalah sebuah desa kecil yang kemudian menjadi sebuah kerajaan besar. Di Nexia Indonesia, Buya merupakan pusat kegiatan dan kota teramai. Buya berdasarkan kerajaan Buyeo dalam sejarah Korea. Walaupun secara grafis Nexia jauh ketinggalan dari game MMORPG sekarang, tapi Nexia tetap memiliki berbagai fasilitas yang tak kalah menarik, seperti bulletin, mail antar player, ada clan, crafting. Well, gimana nih? Ada yang masih ingat sama game satu ini? Tahu dulu merupakan saksi sejarah bagaimana Nexia begitu sukses membius gamer-gamer Indonesia. Number 2, Red Moon. Red Moon muncul pada tahun 2002. Game yang diterima baik masyarakat Indonesia ini memiliki grafik 2,5 dimensi. Munculnya game ini dilatar belakangi oleh sebuah komik dengan judul yang sama. Game dengan grafik 2,5 dimensi full color ini sempat sangat digandrungi oleh gamer di Indonesia. Muncul pertama kali di Indonesia pada tahun 2002, Red Moon bisa diterima oleh player gamer Indonesia dengan gameplay yang bersetting masa depan. Game ini mempunyai tingkat kesulitan permainan yang cukup tinggi, di mana level karakter bisa mencapai level 1000. Ketika game ini di-patching dengan versi terbaru, karakter permainan bahkan ditingkatkan maksimal level 5000. Kesulitan lainnya di dalam Red Moon adalah ketika karakter mati, barang yang dibawa, dipakai, bahkan uang juga bisa jatuh secara random. Keasikan bermain Red Moon terletak di leveling, upgrade, dan mencari barang-barang langka yang cukup sulit didapatkan. Pemain yang levelnya tinggi bisa menempuh perjalanan ke ruang angkasa dengan sebuah pesawat yang berangkat tiap 1 jam. Keunikan lainnya, game ini adalah game memiliki 9 karakter. Ada Pyler, Sadat, Lavita, Destino, Kenan, Jarex, Azlar, Lunarena, dan Kitara. Masing-masing karakter memiliki skill yang unik dan berlainan. Ketika game ini pertama kali launching, pihak pemegang lisensi game menyediakan sebuah mobil sport bagi pemain yang mencapai level 1000. Sayang pada akhirnya hadiah tersebut tidak jelas dan siapa yang mendapatkan juga tidak jelas. Red Moon sendiri akhirnya menutup pelayanannya pada tahun 2005. Number 3,
Lackheim. Game Lackheim pertama kali beredar di Indonesia pada awal tahun 2003. Game Lackheim ini cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia dikarenakan kecanggihan dari grafik pada masanya. Game Lackheim sudah hadir dengan dukungan fitur-fitur in-game yang canggih, memiliki berbagai gaya persenjataan, mulai dari senjata pedang hingga sulap, memberi semua orang kebebasan untuk memilih dan menyesuaikan gaya bermain mereka. Lingkungan permainan dinamis lengkap dengan lautan yang bisa Anda lintasi dan gunung yang bisa kalian daki. Sistem feodal yang memungkinkan pemain untuk berkumpul di guild yang kemudian dapat membangun dan mempertahankan kastil atau mengalahkan kastil musuh dan memberikan hadiah yang signifikan. Dunia yang penuh dengan kekuatan kasar, bakat sihir, pengembangan karakter yang luas, perdagangan, aliansi, perang guild, dan peta yang besar untuk dijelajahi dan ditaklukkan. Dunia game luas yang dapat mendukung jutaan pemain, sistem lingkungan permainan yang selalu berubah, yang mengikuti pola siang dan malam, mengubah langit sesuai dengan zona waktu, dan tekstur dinamis disertakan. Sistem hewan peliharaan yang kompleks yang memungkinkan pemain untuk meningkatkan jenis monster mereka sendiri, khusus untuk membantu melawan monster sial di seluruh dunia Lackheim. Dan ada juga android pribadi yang harus diolah untuk memungkinkan bantuan pemain, peningkatan daya, dan bantuan saat menyelesaikan pencarian. Berbagai emosi unik yang dapat diekspresikan dalam game lengkap dengan suara. Game Lackheim ini hadir pada saat beberapa bulan sebelum Ragnarok Online beredar di Indonesia. Pada masanya koneksi internet Indonesia bisa dikatakan belum begitu bagus, dan spesifikasi warnet-warnet dengan komputer yang masih pas-pasan, sehingga Lackheim sendiri kurang begitu sukses bila dibanding dengan Nexia. Selain itu, gambarnya sendiri tidak begitu sreg dilihat oleh mata. Lackheim sendiri cukup bisa bertahan hingga tahun 2006 karena mempunyai peminat fanatik tersendiri. Number 4. Ragnarok. Ragnarok Online atau RO muncul 4 bulan setelah Lackheim, tepatnya di bulan Mei 2003. Game tersebut dibuat oleh developer asal Korea Selatan, Gravity, dan dikeluarkan oleh PT Lito. Sejak kemunculan game tersebut, langsung diserbu para penggemar game karena memiliki penjelajahan yang luas. RO bekerja sangat baik, monster, item, dan peta dibuat sedemikian rupa. Selain itu, game ini menawarkan fitur berupa chat room, karakter berjualan, dan masih banyak lagi. Walaupun bermunculan game-game baru, RO masih bertahan dan dinobatkan sebagai salah satu game tersukses di Indonesia. Game ini dirancang berdasarkan cerita dan latar belakang yang sama dari komik Korea terkenal berjudul Ragnarok yang ditulis oleh Lee Myung-jin. Komik ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah game online yang memfokuskan fitur komunitas antar pemainnya. Nah, game ini pada hari Rabu selalu diadakan maintenance mingguan, yang dimana klien RO selalu diperbarui setiap saat untuk menambah kenyamanan bermain, serta menambahkan hal-hal, barang, kota-kota baru, maupun event tertentu. Dalam permainan ini, yang berlatar di dunia Rune Midgard, tidak ada jalan cerita sehingga pemain bebas melakukan apa saja yang diinginkan. Walaupun ada beberapa cerita sampingan atau quest dibuat oleh pengembangan game, sistem cerita ini membuat pemain sangat luasa. Walaupun demikian, pada umumnya yang dikejar oleh pemain adalah peningkatan level sampai level maksimal. Dalam RO yang resmi, batas maksimal adalah 99. Ragnarok adalah game tua yang berhasil bertahan sampai detik ini. Apakah kamu salah satu penikmatnya? Number 5. Gunbound. Gunbound adalah permainan bergenre action indie. Permainan bergenre action indie ini hadir pada tahun 2004 dan menjadi game bergenre action pertama di Indonesia.
Gunbound bisa dimainkan secara kelompok maupun individu, dengan berkendaraan yang bisa menembakkan peluru terhadap lawannya. Game tersebut merupakan game yang tidak perlu menggunakan voucher untuk bermain, alias gratis. Gunbound Indonesia dijalankan oleh situs boleh.com, bekerja sama dengan perusahaan Korea Softnix. Gunbound mempunyai banyak peminat karena memiliki sistem avatar yang unik di mana user bisa membeli avatar dengan mengumpulkan uang yang ada dalam game. Di Gunbound, Anda tidak perlu bersusah payah. Anda hanya perlu bertarung menggunakan kendaraan khusus yang bermacam-macam kegunaannya dan spesialisasinya, dan menembak lawan-lawan Anda, baik secara individual 1 lawan 1 maupun beregu hingga 4 lawan 4. Selain itu, Gunbound adalah game action pertama yang masuk World Cyber Game, dan game ini akhirnya tutup pada tahun 2012. Nah, itu dia 5 sejarah game pertama di Indonesia. Semoga video ini menambah pengetahuan kalian mengenai game. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini teman-teman kalian jika video ini berasa bermanfaat buat kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung komen di comment section di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.